lagi untuk kami boleh datang lagi beribadah kepada Tuhan. Bapa, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, Tuhan ampuni kami, sucikan kami dan kuduskan kami, supaya kami layak untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hambamu yang akan ambil bagian dalam pelayanan, BL, singer, musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan dan kekurapan Tuhan turun atas kami. Tuhan, selama kami beribadah, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Jaga, lindungilah kami semuanya. Dan ketika kami menaikkan pujian, ada satu sukacita, dan melalui pujian itu kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian besarkan nama Tuhan.
Tuhan telah memberkati hari-hari kami. Tuhan telah memberkati pekerjaan kami. Apa yang kami makan, kami pakai, Tuhan telah sediakan bagi kami. Sampai saat ini, detik ini, Tuhan telah memelihara hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami menyadari semua itu anugerah Tuhan, pemberian Tuhan bagi kami. Kami kembalikan syukur kami kepada Tuhan. Kami meninggikan Tuhan dalam hati kami. Kami meninggikan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari semua yang kami dapat, semua yang ada dalam hidup kami ini, semua karena anugerah Tuhan. Untuk kami menyadari semuanya itu Tuhan, kami kembalikan kemuliaan kepada Tuhan, hormat dan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, Tuhan beri kami kemenangan, Tuhan beri kami semangat yang baru di dalam persekutuan kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Allah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berikan pemulihan bagi kami, berikan semangat yang baru, berikan kesembuhan bagi kami yang sakit, berikan Tuhan pengharapan baru bagi kami yang dalam kekhawatiran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati banyak-banyak firman Tuhan dari awal ke akhirnya, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan saudara, kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita ini seperti dikejar-kejar waktu saudara-saudara. Tadi apa tadi itu memang agak terganggu sistem laptop kita mungkin terlalu berat. Ya, puji Tuhan saudara, karena kita diatur oleh waktu, akhirnya kita mengejar-ngejar. Saudara, jangan usah takut saudara. Saya pikir karena saya juga membawa renungan pagi hari mengenai ketakutan. Ya, saudara kasih Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sehat semua ya. Amin. Semangat baru yang ya luar biasa. BTS Sermon pagi hari ini bersyukur, bersuka cita, meskipun dunia lingkungan kita tidak memungkinkan. Tetapi pagi hari ini saudara kasih Tuhan, Tuhan memberkati kita, memberikan waktu bagi kita untuk mencari Dia. Ya, dalam kondisi apapun kita tetap mencari Yesus, hanya Yesus saja. Ya, puji Tuhan. Renungan kita pagi hari ini yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 51. Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 51. Bapak Ibu kalau ada di HP sucinya dibaca, dan saya baca di Alkitab dari depan sini sambil menyimak dalam hati. Kalau bisa Bapak Ibu kita bersama-sama membaca. Saya suka kalau membaca itu membuat kita lebih memahami, lebih mudah kita mengerti ya. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat 6 ya, ayat 45 saya, Bapak Ibu ayat 46 ya. Di sini Yesus berjalan di atas air. 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sama-sama. Setelah ia berpisah dengan mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ayat 49. Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka sedang melihat Dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia menyatakan kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah mereka itu, mereka bangun dan hati mereka tak kecil. Ya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ya.
Di ayat ke-50 ada kata di situ ya, sama-sama kita kembali di ayat fokus di ayat 50 itu Saudara, ya. Tentang kalimat tentang jangan takut ya. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara kasih Tuhan, tema yang diberikan menang atas kekhawatiran dan ketakutan. Ya, saudara kasih Tuhan, ada gambar di sini saudara. Ya, gambar ini orang yang menang, orang yang happy, orang yang sedang berdiri di atas batu. Dan jika ada yang kita melihat gambar ini, dia seperti orang bebas, menang. Di sebelah gambar ini ada sesuatu yang kepikiran, ada banyak hal ya, macam-macam yang ada dalam pikirannya. Dan gambar sebelah itu menggambarkan seseorang yang sedang beban berat seperti ada batu ya. Waduh, beban hidup. Dari gambar ini saudara, kita melihat bahwa ini gambarlah yang bagaimana di posisi kita sekarang ini. Menang, dalam keadaan menang, atau masih di dalam kedua gambar ini sebelah kiri. Saudara kasih Tuhan, ya. Ketakutan adalah perasaan spontan atau suatu tanggapan emosi manusia ketika mengalami atau menghadapi suatu bahaya. Kondisi ini tentu pernah dialami oleh setiap orang. Perasaan takut menggambarkan bahwa manusia tidak percaya akan kemampuannya untuk mengatasi setiap permasalahan hidup. Manusia merasa takut dan tak lagi memiliki pengharapan. Saudara, ketakutan adalah perasaan spontan, itu wajar. Kalau kita melihat saat ini kondisi saudara kasih Tuhan, pandemi ini sudah masuki hampir 9, ini bulan 9, sudah 9 bulan saudara masalah virus ini saudara. Bagaimana dunia saat ini mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Ya, saudara kasih Tuhan, kalau kita berpikir mungkin masing-masing kita punya perasaan waktu kita menghadapi kondisi saat ini saudara. Mungkin waktu beberapa hari ada yang beberapa bulan yang lalu ada yang sakit, ada yang mengalami sedikit batuk ataupun ada apa ini ya, ada sesuatu, kita bertanya-tanya seperti itu dalam hati kita. Dan itu dalam yang saya katakan bahwa kadang-kadang memang itu perasaan spontan bisa terjadi dalam hidup manusia, bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Bahkan Yesus sendiri pernah mengalami sebagai manusia ya, bukan sebagai Tuhan. Sebagai manusia, Yesus sendiri mengalami suatu ketakutan. Ya, Yesus sendiri mengalami ketakutan. Saat kapan Bapak Ibu saudara Yesus menghadapi ketakutan? Dia nyata. Dia ketika Yesus tahu, ini yang beda saudara. Ketakutan Yesus saudara dengan satu kenyataan. Ada gambar penjelasan berikutnya saudara. Saudara-saudara, ketika kesusahan menimpa hidup manusia, wajar kalau muncul berbagai kekhawatiran dan ketakutan. Ada perbedaan antara kekhawatiran dan ketakutan. Ketakutan adalah rasa takut menghadapi suatu objek yang benar-benar di hadapan kita. Misalnya kita takut terhadap ular atau penjahat. Nah, itu adalah ketakutan. Lalu kita melihat, saya melihat di depan ada binatang, ada sih. Itu perasaan takut, itu benar-benar ketakutan. Ya, kalau kita melihat, waduh ini anjingnya, terlalu yang belum pernah, ya, waduh takut. Itu adalah ketakutan. Tetapi kekhawatiran apa saudara? Sedang kekhawatiran adalah perasaan takut terhadap sesuatu objek yang belum pasti, ya, yang belum pasti ada di hadapan kita. Biasanya disertai dengan pertanyaan apa? Dan pikiran kita, bagaimana jika, ya, bagaimana jika saya terkena virus? Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan? Bagaimana jika barang di supermarket habis? Dan seterusnya. Kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ketakutan dan kekhawatirannya berbeda saudara. Tetapi saudara, kalau kita konteks Alkitab tadi, para murid itu yang mereka hadapi kekhawatiran dan ketakutan. Ketakutan karena satu kenyataan yang mereka lihat, yaitu angin saka yang mereka hadapi.
Angin Sakai saudara, ketika mereka hadapi di depan mereka, angin. Jadi untuk berusaha mereka berdaya, tapi angin sangat kencang, tidak bisa mereka berusaha. Jadi itu yang dihadapi oleh para murid pada waktu itu. Jadi para murid menghadapi satu ketakutan, tetapi kekhawatiran saudara. Kekhawatiran itu sesuatu yang kita pikirkan, yang belum tentu bisa terjadi. Dan ini yang heboh saudara, supaya kita juga jemaat tetap kuat menghadapi situasi kondisi yang saat ini. Mengapa saya membawa tema ini tentang bahwa menang atas kekhawatiran dan ketakutan, supaya kita menang. Jangan kita di dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Kalau kita itu dalam ketakutan dan kekhawatiran, kita semakin merosot. Bisa iman kita goncang. Makanya Yesus berkata kepada kita pagi hari ini, jangan takut. Dunia boleh bergejolak, dunia ya boleh mengalami masalah-masalah besar yang kita harus hadapi. Makanya Yesus berkata, jangan takut. Itu yang membuat kita. Yesus datang kepada murid-murid, murid-muridnya yang berjalan, mereka sendirian. Yesus sedang berdoa di bukit. Apakah Tuhan tahu apa yang terjadi dalam mereka? Dia tahu. Dikatakan di ayat yang kita baca tadi itu saudara, bahwa Yesus tahu bahwa mereka sedang mengalami masalah. Saudara, yang kita hadapi saat ini, dunia yang dihadapi saat ini, apakah Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Ini yang penting bagi kita. Tuhan tahu. Dunia sekarang ini penyakitnya sama, saudara. Flu-nya sama. Bukan misalnya satu daerah. Ini dunia. Padahal dunia satu. Ya, sekarang dunia, saudara. Kalau kita melihat sekarang betapa Tuhan ada maksud Tuhan bagi dunia, supaya dunia ini mencari Tuhan, mencari namanya, mencari siapakah yang mempunya dunia ini, siapa yang mempunyai yang berkuasa di atas bumi ini. Kalau sebelum coronavirus ini sudah kita melihat bagaimana dunia berjuang berlomba-lomba menciptakan teknologi yang paling canggih untuk peperangan. Sekarang apa sudah berusaha sama manusia itu apa? Berbagi. Kita melihat kalau dulu sebelum masalah-masalah dalam dunia ini, saudara, manusia semakin kesibukannya sendiri, mengembarkan kemana, ke Eropa, ke keliling dunia. Sekarang tidak bisa kita kemana-mana, saudara. Kita dibatasi. Sekarang kita dibatasi. Oleh karena apa? Oleh karena masalah yang kita hadapi saat ini, pandemi ini. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, dalam keadaan seperti ini, Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau kita dalam keadaan kondisi yang mengalami masalah berat, seperti para murid yang dihadapi pada waktu itu. Bukan berarti Tuhan tidak diam. Ya puji Tuhan, saudara Agus sudah sembuh, ya saudara, proses sehat ya, saudara Agus ya. Sudah puji Tuhan, malah proses kita, tapi ya saya pikir Agus katanya, waktu kamu sakit kan ada ketakutan, pernah takut. Sudah ada hari ini bisa dilalui, bisa dihadapi semuanya oleh karena siapa? Tuhan Yesus. Jangan takut, apalagi hari ini saudara, di media kemarin, di TV, saudara, tapi kita tentang tsunami, saudara, ada 20 meter. Istri saya bilang, Pak, kita mau kemana? Ini tsunami 20 meter. Saya bilang, ya, mau kemana lagi, mau lari kemana? Ya, kita sembunyi kemana pun Tuhan kejar kita. Amin, saudara. Kita mau sembunyi kemana, menghindar apapun, tidak bisa kita, saudara. Ya, supaya apa sebenarnya? Inilah waktunya kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Bapak Ibu saudara, yang terjadi pada 2005, gempa bumi dan tsunami di Pulau Sumatera, di Nias, termasuk daerah saya. Yang pada waktu itu kejadiannya, ya, waktu gempa bumi saudara, karena tsunami hanya pesisir saja. Tetapi waktu gempa bumi, seluruh Pulau Nias itu rata dengan tanah bangunan-bangunannya. Apa yang terjadi? Yang tidak pernah ke gereja, datang ke gereja. Yang tidak pernah bernyanyi gereja, nyanyi gereja. Kenapa? Sudah Tuhan membongkar mereka supaya mereka mencari Tuhan. Dunia sekarang ini kalau kita melihat di media online, di YouTube, orang-orang Eropa pemuda-pemudinya mereka di apartemen mereka boleh nyanyi,
memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ibaratnya kembali lagi kepada Tuhan, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Nah, kita akhir ini membuat kita khawatir. Saya juga membaca kemudian yang lain bahwa itu bagian selatan Jawa Timur, ya kita berarti Sidoarjo, Bangil, Pasuruan nggak ada, Pak. Tetapi kita nggak bisa seperti itu. Mungkin manusia memprediksi hal-hal yang buruk, tetapi Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang buruk dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang buruk kepada kita. Bagian kita adalah, ya, bagian kita tetap di dalam kondisi hidup kita kepada Tuhan. Para murid pada waktu itu mereka tetap bekerja, mendayung perahu, tetapi mereka mengalami masalah. Ya, mengalami. Apakah Tuhan tak membiarkan mereka? Tidak. Tuhan tahu. Dikatakan bahwa Tuhan tak dari jauh melihat para murid sedang mengalami masalah besar, dan Yesus datang kepada mereka. Dan mereka takut, saudara. Mereka dapat melihat bahwa Yesus itu hantu. Kenapa? Dia Allah yang berkuasa. Dia berjalan di atas air kepada mereka, menunjukkan Yesus berkuasa di atas segalanya. Yesus itu berjalan di atas air, membuktikan dia Allah. Inilah buktinya bahwa Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia supaya mereka mengenal siapakah Yesus. Yesus sebagai manusia pernah juga mengalami kekhawatiran sebagai manusia. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang terjadi, saudara? Dia berdoa ada perlu seperti apa? Mau mati rasanya. Yesus mau perasaannya sebagai manusia. Dia tahu kematian yang harus dihadapi. Yesus tahu bahwa sebentar lagi besok saya menghadapi kematian yang mengerikan. Dia tahu sebagai Allah yang berkuasa, tapi sebagai manusia dia takut. Dia berkata bahwa seperti apa? Keringannya seperti darah. Artinya betapa dia berkeluh, bergumul melawan satu ketakutan itu. Tetapi dia apa? Yesus menghindar? Tidak. Yesus lari? Tidak. Yesus mengapa, saudara? Menghadapi dengan apa? Dengan damai. Yesus menghadapi dengan apa? Dengan tidak mengeluh. Sampai di atas kayu salib, Yesus tidak pernah berkata menghakimi, mengutuk atau siapa. Yesus menjalani. Saudara kekasih Tuhan, mungkin kita tidak seperti Tuhan Yesus. Mungkin kita yang kita hadapi saat ini, mungkin seperti yang tidak Yesus hadapi. Kita menjalani. Yesus mungkin kita masing-masing badai yang kita hadapi, setiap rumah tangga, pribadi, lepas pribadi, masalah itu beda-beda. Mari kita menjalani. Mari kita melaluinya bersama dengan Tuhan. Itu artinya jangan lari, tetap fokus kepada Tuhan. Dikatakan bagian berikutnya, saudara. Ya. Di sini, saudara, ada 3 hal cara kita mengatasinya. Yang pertama adalah merayakan. Jangan kita berfokus pada masalah yang ada, tapi mari kita bersyukur dan merayakan segala kebaikan kepada Tuhan dan juga kesempatan yang masih diberikan kepada kita hingga saat ini. Yang merayakan hari ini apa yang kita hadapi. Mari kita rayakan, bersyukur pada Tuhan, kasih Tuhan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Ada satu kemarin, saudara, ilustrasi bahwa seorang bapak, dia seorang bapak yang sudah 93 tahun ketika kena virus corona, dan dia biaya dokter dikasih kepada dia dan dia menangis. Akhirnya dokter berkata, "Bapak jangan nangis, biaya ini biaya selama di rumah sakit diselesaikan." Dia berkata, "Aku menangis selama 93 tahun, saya tidak bayar sepeserpun kepada Tuhan oksigen yang saya miliki." Artinya, ketika seseorang itu menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, bisa kita menghirup udara, itu juga baik. Ventilator kalau orang masuk di rumah sakit itu mahal, sudah. Tapi sekarang kita bisa menghirup. Itu anugerah Tuhan. Kita harus pakai bersyukur. Seperti kisah ini sudah menyadari bahwa 93 tahun
dia tidak membayar sepersen pun kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa ini adalah anugerah, kesempatan saya memuji Tuhan, mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Gak ada apa-apanya dalam diri saya. Apa yang saya banggakan, harta, jabatan dalam hidup ini gak ada apa-apanya. Hanya Yesus saja. Amin. Itu yang kita banggakan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa menangkap kebaktian dan kita memakai kata dalam. Yang kedua adalah langkah kedua adalah kita bertolong kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai masalah, janganlah kita mencoba untuk mengatasi dengan kekuatan kita atau bergantung kepada manusia. Saudara, jangan kita apa saudara? Ya, mencari pertolongan kepada manusia. Manusia boleh, suami istri bisa saja menolong kita, tetapi dia akan terbatas. Ya, mari abang meminta tolong kepada Tuhan. Hanya Tuhan. Bapak Ibu saudara di situ, saya cerita. Waktu kami sakit ya, bulan awal Agustus itu, saya isolasi mandiri. Saya berpikir, kenapa saya isolasi mandiri? Karena saya takut siapa tahu ada apa-apa gitu loh. Jadi kamar kecil dan tempat Nemo itu saya tempatin. Saya mulai sakit diri. Di kamar anak-anak semua juga kebal punya kamar sendiri anak-anak, karena saya takut juga siapa tahu. Saya berjaga-jaga. Tetapi saudara, saya mengalami selama 3 minggu badan itu gak enak, gak bisa makan, ya, gak bisa makan, rasa makan itu gak ada. Tapi saya cukup berusaha. Tetapi badan bagaimana hati saya? Saya berdoa sendiri. Apakah istri saya tahu? Tidak, saudara, gak ada yang tahu. Anak-anak saya gak tahu. Saya berdoa bergumul, kalau kita enak badan ini gak enak, betul gak enak, saudara. Saya apa? Pada saat itu saya berseru meminta tolong pada jemaat. Tidak mungkin, saudara. Saya mencari doa. Tuhan, saya baca Alkitab, pokoknya saya menghidup diri saya sendiri, saya berdoa kepada Tuhan. Ini penyakit apa? Badan enggak enak. Karena saya mencari pertolongan kepada Tuhan. Manusia terbatas, anak-anak kita terbatas, suami. Carilah pertolongan kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Kata firman Tuhan dikatakan, Mazmur dikatakan, carilah Tuhan selama yang masih ditemui. Carilah Tuhan. Berikutnya, saudara. Yang berikut dan terakhir adalah setelah kita yang berikutnya adalah setelah kita menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan, maka yang bisa kita lakukan adalah merenungkan dan memikirkan hal-hal yang baik, berpikir positif. Saudara, berpikir positif, jangan biarkan pikiran dan hati kita diisi dan dipenuhi dengan berita-berita yang negatif. Walaupun barangkali berita itu benar, kita harus selektif. Jangan semua berita yang ada di WhatsApp atau YouTube kita buka dan serap semuanya. Saudara kasih Tuhan, boleh kita menerima ya berita-berita itu WhatsApp atau apapun, semua boleh. Saya kita tapi berbicara positif. Kalau kita menyerap semua dalam pikiran kita jadi beban, tambah pikiran. Kita tidak berpikir positif. Kenapa? Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan semua adalah baik. Ketika Tuhan menciptakan bumi ini, dari hari pertama sampai yang 6, Tuhan tidak pernah berkata tidak ada yang terbaik. Semua yang baik. Tuhan yang Tuhan kerjakan adalah baik bagi kita. Kita bernafas ini suatu adalah kita berpikir positif. Kita menghirup nafas ini bisa bernafas itu satu anugerah bagi kita. Kita berpikir positif bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik. Banyak yang terakhir sudah. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Jika Yesus ada berkata kepada kita seperti ini, Tuhan menolong. Tuhan menjadi penolong. Yesus datang kepada mereka dan badai itu tenang. Karena dia berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku ini yang menyertai engkau. Mengapa Yesus berkata di dalam Matius pasal 28, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kata-katanya saudara, aku menyertai engkau. Setiap kita orang yang percaya kepada Yesus sampai akhir zaman. Zaman itu apa? Akhir zaman. Sampai akhir apapun yang terjadi, zaman mungkin zaman kecelakaan, zaman masalah, beban, wabah,
Tuhan menyertai kita. Makanya Yesus berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Ya perlu kita takut. Mengalahkan itu semua hanya karena Tuhan Yesus. Bagaimana supaya kita menang atas kekhawatiran dan ketakutan? Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan. Makanya Daud berkata di dalam Mazmur 23 dikatakan, ya, meskipun aku di dalam lembah kekelaman, mengalami dalam lembah kekelaman sekalipun, Daud berkata, aku tidak takut. Di dalam lembah kematian yang menuai, aku tidak takut karena Yesus beserta. Itulah kepada kita banyak. Apa yang Bapak Ibu hadapi saat ini? Apa yang Bapak Ibu hadapi dalam masalah rumah tangga, masa depan, anak-anak? Marilah percaya. Dia berkata kepada tenang, kata tenang berarti tidak perlu takut. Karena Pak Yesus sendiri berkata kepada kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau tinggal katakan jangan takut artinya percaya. Masalah bisa diselesaikan dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunggu dalam. Ada satu pujian. Hatiku percaya tadi ya. Hatiku percaya. Mari kita sama-sama berdiri. Terima kasih Tuhan.
Tuhan tolong kami jemaat Tuhan tempat ini. Dalam masalah pergumulan kami masing-masing, Tuhan tahu apa yang menjadi beban hidup kami. Oleh firman pagi hari ini, menang kami atas kekhawatiran dan ketakutan. Oleh karena Yesus beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.